Wah, ini keren banget presiden kita, guys. Kalian nggak lihat presiden kita lagi mengguncang dunia Islam. Gak pakai basa-basi, di dardor, di sekamat semua negara Islam. Dan dikhawatirkan nih, Pak Prabowo bisa jadi ancaman buat negara-negara barat nih. Nih, wah keren banget sih. Tapi kayak at the same time gue kayak takut juga ya kan. Presiden Iran sampai terpelongok. Kita lihat videonya. Are not respected, but we cannot unite. We quarrel among ourselves. Jadi intinya kayak suara umat Islam itu nggak dihargai di kaca internasional sama PBB. Belum lagi katanya kita negara Islam, tapi kita nggak pernah akur, kita selalu berantem gitu. Gimana kita mau membantu saudara-saudara kita di Palestina ketika kita nggak bisa bersatu? Wah keren banget. Belum ada loh presiden dunia yang sekarang ini berani ngomong begini selain Pak Prabowo. Terus disekak lagi sama Pak Prabowo, kayaknya baru kali ini gue bangga punya presiden gitu kan, dulu bahasa Inggrisnya itu. Terus dia bilang apa? Kayaknya HAM itu nggak berlaku buat umat muslim. Sebenarnya ini tamparan kencang buat PBB dan juga dunia. Keren banget Pak Prabowo. Siapakah itu orang yang sakratul maut 6 bulan tak mati-mati? Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Siapa dia? Kuburnya di Ankara, Turki. Ketika jamaah mau pergi ke Ankara, mau tanya, Ustadz Somad, kami mau pergi ke Turki. Ustadz titip apa? Mau titip sorban besar? Jangan, hidung saya pesek. Ustadz mau titip jubah besar? Jangan, saya ceramah kemana-mana pakai celana, malamnya aja pakai kain sarung. Hati saya agak cemas sedikit, angin kencang tadi. Ustadz mau titip apa? Kami mau ke Ankara, Turki. Tolong sampai kau di Ankara, kau cari makam kuburan Mustafa Kemal Atatürk. Habis itu kau foto. Karena kawanku waktu di Mesir kuliah dulu dari Turki cerita, katanya Mustafa Kemal Atatürk sakratulnya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah. Akhirnya disemen di atas tanah. Dipoto makamnya, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya tengok, memang betul Ustadz, kuburnya di atas tanah gara-gara tak diterima tanah. Gara-gara apa? Karena punya kekuasaan, tapi justru dipakai untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tarekat dibubarkannya, masjid dirubahnya jadi museum, azan tidak boleh pakai bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Mana dia sekarang? Mati. Fir'aun mampus. Ustaz, janganlah kasar-kasar. Yang dimuliakan Allah. Amma zabadu fayadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Yang sia-sia, yang maksiat, yang dosa habis mati ditelan masa. Tapi yang bermanfaat kekal abadi sampai hari ini. Mana orang Aceh yang kaya-kaya? Mana orang Aceh yang punya kuasa? Mana orang Aceh yang dulu hebat-hebat? Mana orang Aceh yang emasnya banyak? Hilang ditelan zaman dan masa. Yang kekal abadi mana? Tengku Umar, Cik Ditiro, Cut Nyadin, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Sultan Iskandar Muda. Yang dikenang sepanjang zaman adalah orang-orang yang pernah beramal soleh. Mereka tidak pernah takut pada kehidupan. Tengku Umar, bagi Tengku Umar hidup ini sepele saja. Apa kata dia? Kalau aku mati, berarti aku mati syahid. Kalau aku besok pagi hidup, aku akan minum kopi. Hidup ini bagi mereka tidak terlalu besar. Mereka tidak takut dengan kehidupan. Kalau hidup besok pagi, minum kopi. Saya sudah 2 hari di Aceh, belum minum kopi. Kalau saya matinya mati syahid. Alhamdulillah, dia mendapatkan itu, mati sebagai seorang syahid. Apa kata Allah? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan Tengku Umar itu mati. Jangan kau katakan Panglima Polim itu mati. Jangan kau katakan Cut Nyadin itu mati. Jangan kau katakan Cut Mutia itu mati. Mereka tidak mati. Allah mengatakan bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kalian yang tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Mereka hanya berpisah dari jasad. Ini serius, Pak Pres nggak sedang bercanda kan? Gimana mungkin punya 2 idola yang saling bertolak belakang, Mustafa Kemal Atatürk dan Mehmet Sultan Muhammad Al-Fatih. Serius, nggak salah ini. Dunia maya akhir-akhir ini gempar dengan pidato Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa dia sangat mengidolakan Kemal Atatürk dan bahkan patungnya itu berada di dalam rumahnya. Dan seperti apa yang kita ketahui bahwa Kemal Atatürk adalah presiden pertama Turki yang menggulingkan Sultan Ottoman yang waktu itu menggunakan hukum-hukum Islam sebagai pemerintahannya dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dan kemudian setelah kedatangan Kemal Atatürk menggunakan hukum-hukum Eropa dan menjadikan Turki dengan gaya baru, yaitu westernisasi. Di antaranya dilarang menggunakan jilbab, terus mencabut izin tentang larangan
mengkonsumsi alkohol dan menjadikan hari nasional, hari liburnya itu dengan hari Minggu yang sebelumnya hari Jumat sebagai penyelenggaraan pemerintahnya yang baru. Dan tentu saja isi pidato dari Prabowo Subianto membuat geger baik itu di dunia maya Indonesia, bahkan pidatonya sampai diulas di berbagai dunia maya Turki, yang tentu saja terheran-heran akan pidato dari Prabowo Subianto itu yang mengidolakan seorang Kemal Atatürk. Padahal sudah jelas-jelas Kemal Atatürk adalah presiden yang meskipun dia menggunakan asas demokrasi atau prinsip demokrasi, tetapi dia justru memerintah dengan sebagiannya itu dengan otoritisasi, dengan menggulung semua oposisi yang menentangnya. Dan seperti apa sih ya yang kemudian pidato tersebut dikecam dan kemudian diulas oleh berbagai ulama, politikus, bahkan para netizen Indonesia. Berikut para kecaman atau bahkan ya mungkin lebih tepatnya nasihat untuk Prabowo Subianto. Kita langsung saja lihat isi video ini. 5 tahun yang lalu ada seorang calon presiden yang maju ke depan dengan kata-kata yang penuh tekanan, penuh semangat, penuh ketegasan. Saya Prabowo Subianto dengan bahasa khas militer. 5 tahun kemudian ganti jadi joget dan gemoy. Dan itu disampaikan kemana-mana. Kenapa bisa seperti itu? Kemungkinan karena tim suksesnya mengatakan bahwa sekarang sekitar 54% pemilih adalah anak-anak muda. Kan begitu. Demi apa? Demi mendapatkan suara. Jadi kalau misalkan karakternya saja bisa diubah-ubah sesuai dengan pikiran-pikiran tim sukses, apalagi visi misinya. Akhirnya apa? Kita tidak akan pernah tahu mana yang dia katakan sebagai kenyataan, mana yang dikatakan sebagai kebohongan. Kan begitu. Itu era post-truth pada akhirnya menjadi seperti itu. Iya. Prabowo mengidolakan Mustafa Kemal Atatürk. Ngomong-ngomong tentang mengidolakan. Dulu saya juga mengidolakan seorang penyanyi. Dulu dia mengidolakan penyanyi, guys. Pak Prabowo mengatakan dia banyak koleksi patungnya Mustafa Kemal. Saya juga punya banyak koleksi gambarnya, stikernya penyanyi yang saya idolakan itu. Ternyata mengidolakan seseorang itu tergantung bagaimana kacamata kita memandangnya. Gitu ya. Saya memandang penyanyi itu lagunya bagus-bagus, liriknya puitis, orangnya juga keren. Karena hanya memandang dari kacamata sisi dunia, tidak dengan kacamata akhirat. Tapi kalau menggunakan kacamata akhirat, penyanyi itu nggak banget dari idolakan. Iya. Dia udah banyak orang buat dosa, minimal dosa ikhtilat, dengan campur bau laki-laki dan perempuan. Dan perilakunya juga tak bagus. Harusnya jijik dengan perilakunya, dengan zinanya misalnya. Itu kalau kita pakai kacamata akhirat atau pakai kacamata. Begitu juga dengan Mustafa Kemal Atatürk. Kalau kita menggunakan kacamata Islam, nggak banget untuk diidolain. Bagaimana mungkin seorang Muslim mengidolakan orang yang mengubah peradaban Islam menjadi peradaban sekuler? Bagaimana mungkin kita mengidolakan orang yang melarang azan, melarang jilbab, melarang penerapan Islam, akan menghapus khilafah Islamiyah? Bagaimana mungkin? Maka saya nggak tahu Pak Prabowo menggunakan kacamata apa sehingga bisa atau mengidolakan Kemal Atatürk. Ketika Mustafa Kemal Atatürk, tokoh sekuler yang menghancurkan kedaulatan Islam ini, berkuasa dan jadilah Turki sebagai negara yang sangat sekuler. Bahasa Arab dilarang, memakai jilbab dilarang, kemudian suara-suara pengeras suara ke masjid juga dilarang, simbol-simbol keagamaan dilarang. Bahkan pakaian yang dibudayakan adalah budaya-budaya Eropa dengan menggunakan rok mini. Karena mereka kiblatnya bukan lagi kepada Islam, tapi kiblatnya adalah Eropa pada saat itu. Semua simbol-simbol Islam dilarang dan dihapuskan. Tapi ada satu yang tidak dihapus oleh Mustafa Kemal Atatürk, yaitu Madrasah Imam wal Khatib. Ada sebuah sekolah, yang sekolah itu adalah sekolah yang membina para imam dan para khatib. Berpuluh-puluh tahun sekolah itu bertahan. Perlahan tapi pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dari sekolah Madrasah Imam wal Khatib ini akhirnya lahir seorang pemimpin Turki yang pada hari ini disegani oleh dunia,
pemimpin Turki yang pada hari ini berani menentang Israel dan Amerika serta sekutunya ketika mereka melakukan pembantaian terhadap rakyat muslim Palestina. Pemimpin Turki yang disegani itu adalah Muhammad Rashid Tayyip Erdogan, alumni dari Madrasah Imam wal Khatib. Jadi gitu ya guys ya, bahwa tentunya amat disayangkan di mana Prabowo Subianto yang dulu kampanye dengan sangat gagah dan lantang dan seperti macan Asia, ternyata sekarang seperti macan ompong. Dimanapun janji-janjinya seakan terlupakan. Dia melupakan apa yang dulunya ingin mengejar koruptor sampai Antartika, tetapi dia justru enggan untuk segera menggunakan hukum perampasan aset untuk para koruptor. Dan kemudian sepertinya seolah-olah karakternya pun dirubah oleh tim suksesnya, karena memang sebagian besar para pendukungnya adalah anak-anak muda. Dan kemudian dia pun dari tadinya tegas seperti militer dan kemudian sekarang gemoy ya seperti apa kita ya, sering joget-joget gitu ya, seolah-olah menjadi pelawak tuh, seolah-olah menghibur para pendukungnya ya, dan secara tidak tegas mengambil keputusan yang penting yang justru menyejahterakan rakyat, mendukung para rakyat kecil seperti kita. Dan tentunya ini mengecewakan para pendukungnya, tentu saja sebagian yang segera untuk berbenah. Akan tetapi dia justru mengambil tindakan-tindakan yang tidak pro rakyat. Seperti kemarin dia mengesahkan revisi TNI, undang-undang TNI, dan kemudian yang paling kontroversial adalah dengan dibentuknya Danantara. Dan tentu saja yang lebih mengecewakan adalah ketika Danantara diisi oleh para bajingan politik seperti mantan koruptor, kemudian kita sendiri mantan Presiden Jokowi yang kebijakan-kebijakannya atau janji-janjinya itu meleset dan tidak pernah terrealisasi, baik itu mobil SMK, baik Indosat, obligasi, ekspor impor, dan masih banyak kebohongan-kebohongan yang ia lakukan, yang sekedar hanya untuk mencitrakan dirinya bahwa dia adalah seorang presiden yang merakyat, yang pokoknya membangun dengan secara brutal ya, tetapi justru menguras APBN dan menumpuk hutang. Semoga saja ini menjadi pelajaran dan kemudian kedepannya politik Indonesia dan ekonomi rakyat Indonesia semakin meroket seperti yang menjanjikan mantan Presiden Jokowi. Cukup sekian video kali ini, semoga menambah ilmu politik bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.